Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti dengan NIM J1B02410082 dari kelas TEP 2. Pada video kali ini saya akan membahas proses pembuatan gula kristal dari tebu serta mesin-mesin yang digunakan dari tahap awal hingga menjadi produk gula siap konsumsi. Langsung saja kita ke slide 2. Di sini tahapan umum pembuatan gula dari tebu. Ada pencacahan tebu, terus ekstraksi nira atau penggilingan, terus pemurnian niranya, penguapan, kristalisasi, pemisahan kristal gulanya, pengeringan dan pengemasan. Nah, di sini tahap awal itu dilakukan dengan memperkecil ukuran batang tebu menggunakan mesin pencaca agar struktur serat tebu menjadi lebih terbuka hingga nira lebih mudah dikeluarkan. Nah, pada ekstraksi nira itu, tahap pengambilan sari tebu itu dilakukan dengan memberikan tekanan pada tebu yang telah dicaca menggunakan mesin penggiling. Terus kalau tahap pemurnian itu ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan zat pengotor yang masih terdapat pada niranya sehingga diperoleh larutan gula yang lebih bersih. Lalu untuk penguapan, pada tahap ini kandungan air dalam nira itu dikurangi melalui proses pemanasan sehingga nira berubah menjadi larutan gula yang lebih pekat. Nah, untuk kristalisasi, larutan gula pekat itu diproses hingga terbentuk butiran kristal gula melalui penguapan lanjutan dalam kondisi tertentu. Kristal gula yang terbentuk itu dipisahkan dari cairan. Kalau untuk pemisahan kristal gulanya itu menggunakan mesin pemisah agar diperoleh kristal gula yang lebih murni. Lalu untuk tahap terakhirnya itu pengeringan dan pengemasan, itu dilakukan dengan mengurangi kadar air pada kristal gula, kemudian dikemas sehingga menghasilkan gula pasir yang siap dipasarkan. Selanjutnya slide ketiga yaitu tahap pencacahan tebu. Mesin yang digunakan di sini yaitu cane cutter atau mesin pencacah tebu. Mesin cane cutter itu berfungsi untuk memotong dan menghancurkan batang tebu menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga serat tebu lebih mudah diproses pada tahap penggilingan. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu, batang tebu itu dimasukkan ke dalam mesin pencaca, kemudian pisau pemotong yang berputar akan memotong dan menghancurkan tebu menjadi bagian yang lebih kecil. Hasil cacahan tebu tersebut kemudian diteruskan ke tahap penggilingan untuk mempermudah proses pengambilan nira. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi nira. Mesin yang digunakan yaitu cane mill atau roller mill. Itu fungsinya untuk mengekstraksi atau mengambil nira dari batang tebu dengan cara memberikan tekanan sehingga sari tebu dapat keluar. Mekanisme kerjanya, tebu yang telah dicaca dimasukkan ke dalam mesin penggiling kemudian ditekan oleh beberapa roll yang berputar. Tekanan tersebut menyebabkan nira keluar dari serat tebu, sedangkan ampas tebu dipisahkan dan dapat dimanfaatkan kembali. Lanjut tahap pemurnian nira. Mesin yang digunakan yaitu clarifier. Mesinnya itu berfungsi untuk memisahkan kotoran dan zat pengotor yang masih terdapat dalam nira sehingga diperoleh nira yang lebih bersih. Mekanisme kerjanya itu, nira hasil penggilingan itu dialirkan ke dalam clarifier tersebut dan diberikan bahan pemurni untuk membantu proses pemisahan kotoran. Kotoran akan mengalami pengendapan, sedangkan nira yang telah jernih akan dialirkan ke proses berikutnya. Kemudian tahap penguapan nira itu menggunakan mesin multiple effect evaporator. Nah, mesin ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam nira sehingga menghasilkan larutan gula yang lebih pekat sebelum proses kristalisasi. Untuk mekanisme kerjanya, nira yang telah dimurnikan dimasukkan ke dalam evaporator dan dipanaskan menggunakan uap panas. Panas tersebut menyebabkan air dalam nira menguap secara bertahap sehingga konsentrasi gula meningkat dan terbentuk larutan gula pekat. Lanjut tahap kristalisasi gula. Itu menggunakan mesin vacuum pan crystallizer yang berfungsi untuk membantu kristal gula dari larutan gula pekat melalui proses penguapan dalam kondisi tertentu. Larutan gula pekat dimasukkan ke dalam vacuum pan, kemudian dipanaskan pada tekanan rendah atau kondisi vakum. Proses tersebut menyebabkan air itu menguap sehingga gula mulai membentuk kristal yang semakin besar. Lanjut tahap ke pemisahan kristal gulanya. Itu menggunakan mesin sentrifuge. Mesin sentrifuge itu berfungsi untuk memisahkan kristal gula dari cairan sisa atau molase sehingga diperoleh kristal gula yang lebih murni. Terus untuk mekanisme kerjanya itu,
campuran kristal gula dan molase dimasukkan ke dalam mesin sentrifuge. Mesin kemudian berputar dengan kecepatan tinggi sehingga gaya sentrifugal yang memisahkan kristal gula itu tertahan pada bagian penyaring dengan cairan molase tadi itu. Lanjut tahap pengeringan dan pengemasan. Itu menggunakan mesin sugar dryer atau packaging machine yang berfungsi untuk mengurangi kadar air pada kristal gula serta mengemas gula agar siap digunakan dan dipasarkan. Mekanisme kerjanya, kristal gula yang telah dipisahkan dikeringkan menggunakan mesin pengering untuk menghilangkan sisa kelembapan. Setelah itu, gula akan disaring dan diteruskan ke mesin pengemasan untuk dimasukkan ke dalam kemasan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Jadi, proses pembuatan gula kristal dari tebu dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencacahan, pengambilan nira, pemurnian, hingga pengemasan dengan bantuan berbagai mesin industri. Nah, setiap mesin ini memiliki fungsi dan mekanisme kerja yang berbeda-beda untuk mengolah tebu itu menjadi kristal gula yang berkualitas. Terus, dengan adanya rangkaian mesin tersebut, proses produksi gula itu dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan menghasilkan produk yang siap dikonsumsi. Baik, dari pembahasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap mesin itu memiliki peran penting dalam mengubah tebu itu menjadi gula kristal melalui proses yang berurutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.